Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak Ustadz. Kembali lagi bersama Ustadz Syahril dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SMP Islam Al-Islah. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi sebelumnya tentang permainan bulu tangkis. Pada pertemuan sebelumnya anak-anak Ustadz sudah mempelajari apa saja sejarah dan alat dalam permainan bulu tangkis dan teknik dasar pegangan dalam bulu tangkis. Pada kali ini kita akan mempelajari teknik dasar pukulan servis. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak Ustadz, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak Ustadz, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yaitu tentang teknik dasar pertama dalam permainan bulu tangkis, yaitu pukulan servis. Tentu anak-anak Ustadz sudah tahu apa itu pukulan servis ya, sudah melihat bagaimana cara orang melakukan servis. Ya, pukulan servis ialah pukulan dengan raket yang menerbangkan shuttlecock ke kotak servis lapangan lawan secara diagonal dan bertujuan sebagai pembuka permainan dan merupakan suatu pukulan yang penting dalam permainan bulu tangkis. Karena pukulan servis ini merupakan pukulan yang pertama dalam permainan bulu tangkis pada saat memulai suatu pertandingan atau permainan. Jadi pukulan servis ini ialah pukulan dengan raket yang memukul shuttlecock ke bidang lapangan lawan secara diagonal dan bertujuan sebagai pembuka permainan dan merupakan suatu pukulan yang penting dalam permainan bulu tangkis. Ya, untuk pukulan servis itu dibagi atas dua pukulan. Yang pertama ada servis pendek dan yang kedua ada servis panjang atau servis tinggi. Kita lihat terlebih dahulu servis pendek. Servis pendek ialah servis dengan mengarahkan shuttlecock dengan tujuan kedua sasaran, yaitu ke sudut titik perpotongan antara garis servis di depan dengan garis tengah dan garis servis dengan garis tepi. Sedangkan jalannya shuttlecock menyusur tepi melewati net. Jadi tujuan dari servis pendek ini ialah di depan area servis, di depan net ya. Servis yang dilakukan dengan jatuhnya di area servis dekat dengan net. Untuk cara melakukan, yang pertama, variasi arah dan sasaran servis pendek ini dapat dilatih secara serius dan sistematis. Yang kedua, shuttlecock harus dipukul dengan ayunan raket yang relatif pendek. Kenapa? Ayunan raket ketika dilakukan dengan sedikit, itu pukulan yang dihasilkan itu akan pendek dan jatuhnya di sekitar area servis pendek. Berbeda dengan pukulan servis panjang, tentu dengan menggunakan tenaga yang lebih ekstra. Untuk yang kedua, untuk yang selanjutnya, pada saat berkenaan dengan kepala atau daun raket dan kok, siku dalam keadaan bengkok untuk menghindari tenaga dari pergelangan tangan dan perhatian peralihan titik berat badan. Yang selanjutnya, cara latihannya adalah dengan sejumlah shuttlecock dan dilakukan berulang-ulang. Untuk selanjutnya yaitu servis panjang. Servis panjang ini tujuannya ialah di daerah belakang lapangan servis panjang, yaitu pukulan servis yang dilakukan dengan cara memukul shuttlecock setinggi-tingginya dan jatuh ke garis belakang bidang lapangan lawan. Untuk cara melakukannya, jenis servis ini terutama digunakan dalam permainan tunggal. Nah, kenapa servis panjang ini sering digunakan dalam permainan tunggal? Kalau untuk servis pendek itu sering digunakan untuk permainan ganda. Shuttlecock harus dipukul dengan menggunakan tenaga penuh agar shuttlecock melayang tinggi dan jatuh tegak lurus di bagian belakang garis lapangan lawan. Saat memukul shuttlecock, kedua kaki terbuka selebar panggul dan kedua telapak kaki senantiasa kontak dengan lantai. Berarti kita buka kaki selebar bahu ya atau selebar panggul dan kedua telapak kaki senantiasa kontak dengan lantai. Selanjutnya yaitu perhatikan gerakan ayunan raket ke belakang ke depan. Dan setelah melakukan pukulan harus dilakukan dengan sempurna serta diikuti peralihan titik berat badan dari kaki belakang
kaki depan yang harus berlangsung kontinu dan harmonis. Jadi ini perpindahan kaki depan dan belakang pada saat melakukan pukulan servis tinggi atau servis panjang. Biasakan selalu berkonsentrasi sebelum memukul servis. Ya. Jadi anak Ustadz bisa lihat, untuk servis pendek dan servis panjang ini bisa digunakan dengan dua pegangan seperti yang kita praktekkan atau kita pelajari minggu yang lalu, yaitu untuk pegangan tersebut ada pegangan backhand, ada pegangan forehand. Begitu juga untuk servis panjang ataupun servis pendek, itu bisa menggunakan kedua pegangan tersebut. Jadi kita bisa untuk melakukan servis pendek yaitu bisa menggunakan pegangan forehand, bisa kita menggunakan pegangan backhand. Untuk servis panjang pun begitu, bisa menggunakan pegangan forehand maupun backhand. Jadi pembelajaran kita yang sebelumnya itu saling berkaitan. Ya, jadi yang terutama kita dasarnya yaitu pegangan, dan selanjutnya baru bagaimana pukulan dan dilandaskan pada pegangan. Ketika pegangan kita benar, maka pukulan yang dihasilkan juga akan benar atau maksimal. Untuk selanjutnya silakan anak-anak Ustadz lihat video pembelajaran servis ya, baik itu servis pendek dan servis panjang. Saya Harganto Arbi, kali ini kita membahas teknik servis. Servis merupakan modal awal untuk bisa memenangkan pertandingan. Dengan kata lain, seorang pemain tidak bisa mendapatkan angka apabila tidak bisa melakukan servis dengan baik. Servis dilakukan dari satu sisi lapangan, kiri atau kanan, menyilang, menyeberangi jaring ke area lawan. Bila kok jatuh di luar area tersebut, maka kok dinyatakan keluar, dan poin untuk penerima servis. Servis bisa digabungkan ke dalam dua jenis, servis tinggi dan servis pendek. Tujuan servis pendek ini untuk memaksa lawan agar tidak bisa melakukan serangan. Selain itu, lawan dipaksa berada dalam posisi bertahan. Kok harus dipukul dengan ayunan raket yang relatif pendek. Pada saat raket mengenai kok, siku hendaknya dalam keadaan bengkok untuk menghindari penggunaan tenaga pergelangan tangan. Sementara pada servis tinggi, kok harus dipukul menggunakan tenaga penuh agar kok melayang tinggi dan jatuh tegak lurus di bagian belakang garis lapangan lawan. Saat memukul kok, buka kedua kaki selebar pinggul, dan telapak kaki senantiasa menyentuh lantai. Baiklah anak-anak Ustadz, untuk tugas kita pada hari ini yaitu kita akan membuat catatan ya. Jadi apa saja yang anak-anak Ustadz lihat dalam video tersebut, baik itu pengertian servis, baik itu teknik dasar servis pendek, teknik dasar servis panjang, silakan anak-anak Ustadz pindahkan ke dalam buku catatan. Sekian dan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah berolahraga di rumah, jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan. Semoga kita terhindar dari virus ini dan semoga PBM kita bisa dilaksanakan seperti biasanya. Amin, Allahumma amin. Ustaz sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.